Saat ku tak mengerti dalam hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku. Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ku percaya janji-Mu, ya Tuhan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela
Ya, shalom semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam pemberitaan online. Puji Tuhan, sudah di hari Sabtu lagi, di akhir pekan. Bagaimana dengan akhir pekan Bapak Ibu sekalian? Ya, semoga kembali lagi yang sudah beraktivitas di gereja, saya harap tetap tetap menyembah memuji Tuhan. Tetap semangat dan kiranya Tuhan tetap memberikan kepada kita sukacita. Baik, pada sore hari ini kita akan meneruskan kembali apa yang kita bahas pada sore hari ini adalah hidup di hadapan Tuhan. Menyambung dari apa yang dinamakan dengan keinginan, apa yang dinamakan dengan hidup dipimpin oleh Roh. Dan kita sekarang masuk ke dalam hidup di dalam hadirat Allah atau di depan hadirat Allah. Dan kita tempo hari yang lalu kemarin ya, kita belajar soal bagaimana beribadah melayani Tuhan. Kita pun sudah belajar itu dan kita akan lebih dalam, getting deeper sore hari ini tentang hidup di hadapan Allah. Baik. Silakan saling menyapa bagi Bapak Ibu sekalian yang baru hadir dan yang baru hadir juga terima kasih sudah mau bergabung. Salam kenal, saya Doni Yunus. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang inbox saya belum sempat untuk membalas, mohon maaf. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang diberkati oleh acara ini, silahkan untuk membagikan kembali acara ini dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya semua orang dibangun oleh acara ini. Dan bagaimana dengan kota Bapak Ibu sekalian? Di Bandung cerah ya, Pak An. Shalom, Pak An dan Bu Fiti yang di sekitar rumah kita ini cerah ya, Bandung ya. Saya belum sempat lihat-lihat keluar, masih dari tadi di rumah terus. Oke, saya betul-betul merasa penuh dengan apa yang mesti dibagikan lagi ya, dan saya exciting kalau ternyata banyak waktu yang kita pergunakan ini, ternyata Tuhan banyak bekerja, Tuhan banyak merubah cara pikir kita, Tuhan banyak membuat kita kebangunan demi kebangunan, dan saya rasa kedepannya kita akan semakin lebih banyak berfellowship untuk kita saling berbagi, saling menguatkan, saling mendoakan. Jadi tidak ke arah seperti ini. Jadi kemungkinan ke depan kita akan sedang rancang pertemuan seperti ini. Enggak lagi saya undang-undang, tapi bagi yang mau betul-betul masuk ke dalam fellowship nanti ke depannya, kita akan betul-betul dalam tanya jawab, dalam forum diskusi, di dalam kelompok. Ada aplikasi yang seperti begitu? Ada. Nanti kita akan buat. Jadi ada pelajaran di dalam kelompoknya ada. Nanti saya akan kelompok-kelompokkan. Nanti kita akan saling berdiskusi, ketemu di satu forum besar di jam yang sama. Nanti kita saling ngobrol. Gimana hasil diskusi yang tadi? Kayaknya lebih keren begitu ya. Dibanding saya ngopinya kapan terus-terusan bicara begini. Jadi kita saling membangun, saling mengencourage, saling berdoa, saling mendoakan. Dan kita udah coba di fellowship yang di close group, keren banget loh, banyak orang ngalamin betul-betul yang diajarin tentang kerendahan hatian, kelemah lembutan seperti apa. Tuhan betul-betul melawat loh dengan apa yang diajarkan. Betul-betul kita ngalamin apa itu namanya kebodohan bagi kerajaan Allah itu seperti apa. Tadi kita cerita banyak tentang itu semua, dan kayaknya nanti akan lebih banyak kita berfellowship dibanding kita seperti ini. Memang ada seperti ini juga, tapi saya akan buka forum juga untuk kita berfellowship, jadi selang-seling waktunya. Sepertinya oke juga ya usulnya ya, saya membuka seperti itu. Baik, kita akan mulai. Kita akan cepat mulai. Mari kita berdoa. Haleluya, Bapa Surgawi, kami mengucap syukur. Kami diberikan waktu untuk mendekat dan kami diberikan waktu untuk begitu banyak mengetahui isi hati-Mu.
Setiap pewahyuan yang baru, setiap pengajaran-pengajaran yang membangun iman kami, membangun roh kami, Kau berikan bagi kami yang mengasihimu. Kami mengasihimu Bapa, dan silakan Bapa Kau bangun kami seperti apa Kau inginkan. Dan Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama bangun anak-anak Allah penuh dengan kepenuhan dirimu dan perkataanmu yang memenuhi hati kami semua. Dan Roh Kudus berikan pada kami kekudusan Allah. Sepanjang pertemuan ini kami mau diambil alih oleh-Mu. Kekudusan Allah melingkupi kami, melingkupi rumah tangga, keluarga, bahkan tempat kediaman kami. Sekarang juga yang lelah, yang capek, ngantuk, yang sakit, yang punya kelemahan-kelemahan tubuh, yang sedang terbaring sakit di tempat-tempat tidur, yang di tempat-tempat beristirahat, yang sedang sakit kepala, yang sedang sakit pilek, yang sedang batuk. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan dan gelombang-gelombang pemulihan terjadi pada saat hari ini. Terus melawat, terus menyembuhkan, memulihkan. Setiap kebangunan-kebangunan ini ternyata merembet kemana-mana. Di setiap kota, setiap daerah, setiap suku bangsa, bahkan seluruh negara, hingga memancar ke seluruh bangsa dan negara di luar Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, haleluya. Amin. Keren. Oke, kita akan bahas tentang hadirat Allah ya. Yang dinamakan dengan hidup di hadapan Allah itu apa? Tahu nggak, Allah itu nggak menghendaki kematian orang fasik. Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Tapi Allah ingin agar semua orang bertobat lalu hidup di hadapan hadiratnya. Di hadapan hadiratnya semua orang hidup. Di hadapan hadiratnya bahkan orang-orang yang telah meninggal pun mempunyai persekutuan dengan Tuhan selama hidupnya, hidup lagi. Kematian bahkan nggak bisa membuat orang yang cinta Tuhan dan kasih Tuhan mati di situ saja, tidak. Tapi di hadapan Allah semuanya hidup. Keren. Hidup seperti apa, Pak? Ya, hidup seperti melanjutkan hidup kemudian di kekekalan. Meskipun belum punya tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan, tapi kemuliaan Allah bisa menutupi segala-galanya. Keren kan? Jadi keterpisahan antara tubuh jasmani dan tubuh rohani ternyata nggak membuat manusia yang tinggal dalam hadirat Tuhan sepanjang hidupnya lalu dia meninggal, that's it, habis gitu ya. Enggak, nerusin lagi loh. Di hadapan Allah semuanya hidup. Tapi kalau di belakang Allah, emang ada apa di belakang Allah? Ada ayatnya. Jangan sampai kita hidup di belakang Allah. Hidup di belakang Allah artinya tidak mengakui Allah atau tidak diakui oleh Allah. Ini adalah istilah hidup di hadapan Allah berarti mengakui Dia, acknowledge, atau dan mendengar kehendaknya serta melayani kehendak Dia. Ya, saya ulangi lagi ya. Hidup di hadapan Allah berarti mengakui Dia, menghormati Dia, betul-betul menganggap Dia itu hadir dan hidup di dalam tubuh kita ini, mendengar kehendaknya dan melayani kehendak Dia. Mengakui, mendengar dan melayani kehendak Dia. Itu yang membuat kita ternyata hidup di hadapan Allah. Kita lihat dulu dalam Yeskiel 18:23. Apakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Demikianlah firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya supaya ia hidup? Jadi banyak orang sekarang sedang dihidupkan oleh Allah. Ingat, undangan semua udah tersebar kemana-mana loh. Karena kemudian yang ia undang gak mau datang. Jadi ia sebar undangan kepada siapapun, ke persimpangan, kepada orang jahat, kepada orang fasik, kepada orang lumpuh, kepada orang apapun itu. Bahkan ia panggil orang-orang yang jauh di pulau-pulau terpencil sekalipun. Agar apa? Agar semua orang bertobat dan mengalami kehidupan. Kehidupan yang kita maksud adalah kehidupan yang terhubung dengan Allah. Terhubung dengan Allah artinya apa? Kemudian nanti kalaupun seseorang itu mati, melanjutkan kehidupan kemudian selanjutnya. Bersama-sama dengan Allah yang hidup. Nggak kepikirkan hari-hari ini seperti apa? Terpikir sebetulnya bagaimana sebetulnya rahasia-rahasia yang kita akan dapatkan dari Allah
itu tergantung dari Dia. Apakah Dia mau memberikannya kepada kita apa tidak. Nah kalau kita hidup di depan Allah seperti ini, dikasih. Yeremia 32-33, lihat ini, mereka membelakangi aku. Hidup di belakang Allah itu, mereka membelakangi aku dan tidak menghadap kepadaku. Dan sekalipun aku mengajar mereka terus-menerus, tiada mereka mau mendengarkan atau menerima penghajaran. Jangan sampai kita hidup di belakang Allah. Jangan sampai kita hidup di belakang Allah, tidak pernah menghadap Allah, tidak mau diajarin, tidak mau menerima pendengaran akan suara Allah, tidak mau dihajar, tidak mau diajarin yang benar, yang baik, berkenan dan sempurna versinya Tuhan, versinya kerajaan Allah. Nah itu yang dimaksud dengan orang-orang yang membelakangi dan tidak menghadap kepada Allah. Yeremia 32:40, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka bahwa aku tidak akan membelakangi mereka. Tahu nggak kalau kemudian Allah menghadap atau kita menghadap Allah dan Allah berhadapan muka dengan kita, Allah itu menghormati kita loh. Mengapa Allah menghormati kita? Saya sering kali bilang bahwa kita ini adalah bagian dari rohnya, kekasihnya, mempelai Kristus, bagian dari kesayangannya. Jadi kalau Dia rindukan kita untuk bertemu muka dengan muka, itu wajar. Dia yang sangat rindu, Dia yang mencari kita semua. Aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Belakangan ini banyak orang-orang menuliskan tentang vision tentang neraka. Kalau ada begini masuk neraka. Di neraka ternyata begini. Aduh, hidup orang Kristen memang ditakut-takuti seperti begitu. Ada yang begitu ya. Dulu saya begitu. Tapi sejak saya menerima hidup seperti yang diberikan melimpah-limpah itu, lama-lama ketakutan seperti begitu ya, ketakutan nanti kalau salah masuk neraka loh, nanti kalau salah dihukum loh. Lama-lama hilang, tapi ganti dengan menghormati Allah dengan sesungguhnya. Bukan dengan takut dihukum, takut ke neraka, takut disiksa selama-lamanya. Untuk awalnya sih oke lah, boleh lah. Tapi lama-lama enggak kayak gitu kan. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka. Kita punya takut akan Tuhan supaya mereka jangan jauh-jauh dari Tuhan. Dia nggak pengen jauh-jauh, dia ingin dekat-dekat. Seperti orang yang bertunangan, dekat-dekat terus gitu ya, berkasih-kasihan terus ya, pengen memuaskan apa yang ia inginkan, pengen mengasihi sungguh-sungguh, pengen memberikan kesempatan untuk memberikan kebahagiaan, sukacita, kerinduan. Kalau pengen ketemu, kalau dilaksanain minimal lewat video call ya. Ini Tuhan apalagi, Dia hadir di hati kita masing-masing. Agar kita jangan jauh-jauh dari hadapannya, darinya. Nah itu Tuhan seringkali mengingatkan kita itu bagian yang terindah dari hatinya, kerinduannya. Kok kebangetannya ada orang yang tiba-tiba pengen jauh dari Tuhan, mungkin pikirnya begitu. Kok kebangetannya, aku jadikan dia elok, indah, didandani, kok dia masih pikir yang aneh-aneh ya? Kenapa ya? Itu Tuhan, kecemburuannya seperti itu. Kejadian 24 ayat 40, tetapi katanya kepadaku Tuhan yang dihadapannya yang aku hidup. Aku mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dan kaumku dan rumah ayah. Jadi hidup di hadapan Tuhan benar-benar seperti itu. Nah, kalau di hadapan Tuhan pun kita masih mempunyai kesetiaan loh. Itu ayatnya di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 1.
Ketika saat kematian Daud mendekat, ia berpesan kepada Salomo anaknya, "Aku ini akan menempuh jalan segala yang fana. Maka kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya. Seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung dalam segala yang kau lakukan dan dalam segala yang kau tuju. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diucapkannya tentang aku, yakni, jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel." Ikut Tuhan, di hadapan Tuhan, hidup dengan setia, segenap hati, segenap jiwa. Segenap hati, wah hatinya full buat Tuhan. Hatinya full buat Tuhan. Latihannya gimana tuh Pak? Kita masih boleh khawatir, makin lama makin percaya sama Tuhan, hingga khawatirnya semakin lenyap. Dengan segenap jiwa, kita bisa milih benar nggak setiap saat. Segenap jiwa, kalau kita milihnya benar terus, semakin hari semakin tajam pilihan-pilihannya, semakin Allah menyukai kita dari pilihan-pilihan itu, maka jiwa kita akan betul-betul dipenuhi dengan pilihan-pilihan yang terbaik yang dari Allah. Itu bagian orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan setia, segenap hati dan segenap jiwa. Maka pastikan benar-benar kita betul-betul lurus. Jiwanya tuh nggak belok kiri kanan, lihat kiri kanan gitu ya. Milih yang ini, kalau yang gini kira-kira nanti gimana ya? Jangan. Wah itu hati-hati, seperti Hawa pertama kali itu ya muncul keinginan menarik hati karena menimbulkan pengertian. Makin dilihat makin pengen. Maka hati-hati, jiwa kita seringkali ngomong punya opsi, padahal opsinya udah nggak boleh dipakai lagi. Pilihan-pilihan itu dari Tuhan semuanya udah ada loh, kita tinggal ngikutin. Di luar Tuhan kita ngikutin pilihan siapa? Opsi dari kita sendiri atau jalan yang di belakang Tuhan itu tadi. Hati-hati ya, jangan sampai salah milih. Kita mesti pilih benar-benar pilihan yang dari Tuhan. Ini saatnya memberitahu kepada kita semua bahwa kemuliaan Tuhan yang menyertai setiap orang yang mengikuti perintah Tuhan. Ada kemuliaan yang terus bertambah diberikan Tuhan kepada mereka. Semakin dekat hubungan mereka dengan Tuhan, semakin besar kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka yang boleh tinggal dekat dengan Tuhan akan mewarisi kemuliaan Tuhan daripada mereka yang hanya sesekali datang ke hadiratnya. Kita mengerti bahwa kehadiran Tuhan diakibatkan karena kedekatan hubungan dengan Dia. Hanya mereka yang tinggal di dalam hadirat Allah terus menerus yang akan mewarisi kehadiran Allah dalam diri mereka. Hanya mereka yang tinggal di hadirat Allah terus menerus yang akan mewarisi kehadiran Allah dalam diri mereka. Nanti setelah ini saya akan bagikan bahwa mengapa Allah bisa omnipresent, omniscient. Allah memang bisa kapan saja hadir, tapi sebetulnya yang Ia butuhkan adalah kehadiran hamba-hambanya, kehadiran anak-anaknya yang paling dekat. Maka Ia bisa merepresentasikan hadiratnya lewat orang-orang itu. Yang paling membuatnya sangat bahagia adalah semakin banyak orang, semakin banyak anak-anaknya yang membiarkan betul-betul mendekat terus. Punya waktu sebanyak mungkin yang dipersembahkan untuk ganti nyawa. Ganti nyawa dengan nyawanya itu hanya Yesus. Itu kalau di hadirat Allah. Maka semakin banyak kemuliaan yang diberikan kepada orang-orang itu. Ya, ayatnya Yakobus 4 ayat 8.
Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Lahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mazmur 73:28. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Kalau kita sekarang memang menyenangi hal-hal yang kita ungkapkan kepada banyak orang, ke status di Facebook, Instagram, dan sebagainya tentang Tuhan baik, Tuhan setia, atau tentang ayat-ayat yang berkesan buat kita. Nah ini nih, kita menceritakan segala pekerjaannya yang ajaib. Dengan cara itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita merubah pattern life kita bisa menjadikan sosial media yang kita punya, akun-akun sosial media yang kita punya itu penuh dengan segala pekerjaan Tuhan. Bukannya so fanatik ya, memang bukan, memang seperti itulah keadaannya, kita sedang menceritakan pekerjaan Tuhan gitu loh. Ya ada kalanya mungkin ada yang foto makanan atau foto face app, itu mah silakan aja. Tapi saya suka gitu ya menceritakan Tuhan tuh baik loh, Tuhan tuh deket loh, Tuhan tuh mau dengar kita loh bicara gitu. Setiap doa-doa kita Dia dengar semuanya, Dia perhatian banget sama kita dan Dia ingin mendekat. Nah, jadi ketika kita sekarang tahu hal ini, ketika kita makin banyak draw near to God, kita sedang membuat Allah semakin mendekat dan kemudian Ia menjamah orang-orang yang dekat dengan kita. Kemanapun kita pergi. Nanti kita masuk ke dalam pengajaran itu. Ya. Tuhan memilih orang-orang yang dapat diajak berbicara dengan leluasa untuk mendekat kepadanya dan menjadi wakilnya dengan kuasa penuh. Kalau kita kenal sama orang-orang yang mempunyai kekuasaan tertentu, tahu nggak sebetulnya orang-orang yang dengan punya kekuasaan tertentu gitu, dia sedang mencari orang yang bisa dipercaya, cari orang yang bisa diberikan delegasi, atau menjadi orang yang bisa menjadi representatif dia dimanapun dia sedang sibuk. Dia ingin liburan, dia ingin punya waktu dengan keluarga dan sebagainya. Ya, dia ingin mencari wakil. Orang-orang yang punya kuasa itu pasti begitu. Makanya dia butuh asisten pribadi. Nah, demikian pula Allah kita loh. Ya, Dia ingin membuat orang-orang paham tentang hatinya. Dan kalau udah paham, Dia akan utus kemanapun Dia suka. Biayanya dari Dia. Perlengkapan kebutuhannya dari Dia semua. Semuanya Dia yang siapkan. Ngomong sama orang itu. Ngomongnya gini. Buat dia suka. Buat dia aku berkenan kepada dia. Buat dia jadi kekasih. Buat dia jadi mempelai Kristus. Aku suka sama orang itu. Ngomong. Cepat ngomong. Bapak dan Ibu sekalian, Dia akan memberikan representasi dengan penuh, perwakilannya secara penuh. Itu yang dinamakan dengan kepenuhan Allah. Ia memilih beberapa orang saja di atas muka bumi ini, sayangnya ya, untuk bergaul karib dengan Dia, bergaul karib. Mungkin banyak orang jadi hamba Tuhan, tapi sahabat level itu mungkin beberapa yang Dia pilih. Kedekatan dengan Dia menuntut ketertiban yang sangat tinggi tentunya. Ada konsekuensi kedekatan ini nampak dengan matinya Nadab dan Abihu yang terbakar di bait suci karena lalai, dengan membawa api asing masuk ke bait suci. Kalau kita melihat dalam perjanjian lama, Tuhan yang sering marah-marah, Tuhan yang bunuh sana bunuh sini ya, karena perkara-perkara yang sebetulnya simple. Ada yang namanya Nadab dan Abihu mempersembahkan api asing di ruang Maha Kudus, apinya dari luar masukin ke ruang Maha Kudus, mati tersambar oleh api.
Lalu ada namanya Uza, mencoba untuk membantu tabut perjanjian Tuhan agar nggak jatuh ke tanah, mati juga. Mengapa bisa begitu? Karena kemudian dekat dengan Tuhan, ada di hadirat Tuhan, adanya konsekuensi kedekatan yang sangat tinggi yang diharapkan oleh Tuhan. Kalau engkau mendekat pada Tuhan, pastikan dulu hidupmu betul-betul membawa hidupmu sepenuhnya agar Tuhan mengambil alih. Sekali ada satu saja yang memang dia nggak suka, dia akan cerita banyak tentang ketidaksukaannya itu. Itu artinya kita sedang dipandang untuk kita mendapat bagian dalam kekudusannya secara penuh. Kita terbilang sebagai anak. Di mana anak yang nggak dihajar oleh orang tuanya? Semua anak akan dihajar oleh orang tuanya. Apalagi Bapak segala roh. Dalam kitab Ibrani dikatakan begitu. Bapak segala roh menghajar kita untuk mendapatkan kita dalam kekudusannya. Bagian-bagian kekudusan memang mesti mendapatkan konsekuensi yang sangat tinggi terhadap Allah. Jadi pastikan kita betul-betul mengalami konsekuensi ini. Yang di close group udah pada tahu tuh. Satu kali saya nyatakan gini. Oh iya ya, baru tahu ya. Adanya tingkat hubungan yang dekat menyebabkan adanya satu ekspektasi yang banyak dari Allah. Standarnya semakin tinggi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hidupmu sekarang seakan-akan terenggut semuanya karena nggak boleh banyak kepengen, berbahagialah. Karena kemudian yang beroperasi dalam hidupmu sekarang adalah keinginan dari Allah yang maha tinggi. Dan itu membawa kita kepada level berikutnya, dan level berikutnya, dan selalu kepada level yang lebih tinggi lagi dari sebelumnya. Keluaran 34 ayat 45, apabila orang Israel melihat muka Musa bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Musa kenapa menyelubungi? Kata kitab sebetulnya Musa supaya orang-orang itu kan nggak tahan lihat terangnya ya. Kata kitab mereka sangat silau lihat Musa karena terang kulit Musa bercahaya. Di kitab Ibrani dikatakan gini, mengapa ia tutup mukanya? Karena ia takut cahayanya pudar. Dia tetap menginginkan adanya satu kulit muka yang betul-betul berhadapan muka dengan Tuhan itu nggak hilang. Meskipun hilang, jangan sampai orang tahu. Bapak Ibu sekalian, ketika kita berhadapan muka dengan Tuhan, ternyata ada kemuliaan yang berimpartasi. Bukan saja karena kita memang berhadapan dan cahayanya betul-betul masuk ke dalam hidup kita, bahkan sebetulnya kalau roh Allah membuat roh kita masuk ke dalam isi hatinya, itu karena kita dibawa naik dari sekedar manusia biasa saja menjadi anaknya, menjadi hambanya, dan kemudian menjadi sahabatnya. Apakah kita jadi sahabat Allah? Saya nggak tahu. Apakah kita mempunyai level sahabat? Harus bisa. Apakah hari ini kita jadi level sahabat? Saya belum tahu. Yang paling tahu ya Dia. Apa ciri sahabat? Kata Tuhan Yesus, hamba tidak tahu apa yang sedang diperbuat oleh tuannya, tapi sahabat tahu. Jadi sebetulnya sahabat adalah yang paling banyak tahu isi hati Allah, bukan? Dan maka kita sekarang perbanyak aja waktu-waktu kita untuk banyak dengar Dia bicara. Dengan begitu maka kita semakin banyak. Apa yang kita dapatkan selain pengetahuan saja, tapi kemudian kita lebih banyak tentang kerinduan-kerinduannya. Imamat 10 ayat 3, berkatalah Musa kepada Harun, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang karib, kepadaku kunyatakan kekudusanku, dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaanku, dan Harun berdiam diri. Harun dalam hati protes sama Tuhan, mengapa Tuhan membunuh kedua anaknya yang terkasih itu? Tapi tahu enggak,
protesnya Harun itu dijawab oleh Tuhan begini lewat Musa. Tuhan nggak jawab langsung kepada Harun loh. Tuhan lewat Musanya ngomong, inilah yang difirmankan Tuhan kepada orang yang karib kepadaku, kunyatakan kekudusan. Dan di muka seluruh bangsa itu akan kuperlihatkan kemuliaan. Ini tingkat hubungan yang sangat serius dari Tuhan. Kalau Tuhan akhirnya betul-betul menampakkan diri dan akhirnya hidup dalam hidup kita, dalam tubuh kita, Dia akan memperlihatkan kemuliaan kita. Asik ya, tapi di lain pihak, Ia pun menghendaki adanya konsekrasi penuh. Penyerahan hidup yang sepenuhnya, hingga nggak boleh gagal, hingga nggak boleh melakukan kecerobohan. Ya, betul. Jadi kita mesti mengalami yang dinamakan dengan hubungan yang karib. Dan ini bukan tuntutan, tapi ini bentuk penyerahan diri kita kepada Allah kita. Yakobus 2:23, dengan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Abraham itu bukan berarti langsung ketika ia keluar dari tanahnya jadi sahabat loh, enggak. Berkali-kali kita lihat ketika Abraham keluar dari Mesopotamia, nanti dibaca di kitab Kisah Para Rasul ya. Abraham keluar dari Mesopotamia, disuruh sama Tuhan, Abraham pergi ke tempat yang kujanjikan kepadamu. Dia bawa kedua orang yang dekat dengan dia, keponakan dan papanya. Harusnya perginya sendiri. Kemudian di Padang Haram, papanya mati. Masih melanjutkan perjalanan dengan Lot, keponakannya. Padahal Tuhan pengennya dia pergi sendiri. Baru sejak terpisah dengan Lot, Abraham diajak bicara sama Tuhan. Lihat, bintang di langit, pasir di laut, segitu banyaklah nanti keturunanmu. Percayalah Abraham kepada Allah, maka hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Dan ketika akhirnya Bapak Ibu sekalian Lot hendak diselamatkan oleh Allah. Ya, betul. Dan kemudian Lot itu didatangi oleh kedua malaikat Tuhan. Pribadi yang satu yang ngomong dengan Abraham, yang kita bilang ternyata itu adalah Tuhan. Besar kemungkinan itu adalah Tuhan. Ya. Dan ternyata Tuhan bilang sendiri ketika hendak ngomong sama Abraham, apakah aku bicarakan ya rencanaku tentang Sodom dan Gomora ini, banyak keluhan-keluhan tentang orang-orang banyak mengeluh tentang kota ini. Tapi bukankah dia sudah jadi orang yang dekat denganku? Aku ceritain Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, Tuhan memilih, tapi Dia pun punya banyak ujian demi ujian. Sampai tingkat tertentu, kalau betul-betul Tuhan mempunyai satu kerinduan yang besar, ternyata Ia akan membagikan itu kepada seseorang yang Ia panggil sebagai sahabat. Itu, Ia tuh Tuhan yang gak tahan ingin ngomong untuk bukain semua hal sebetulnya. Jadi kalau engkau punya kekhawatiran, kecemasan, punya pergumulan, datang kepada Tuhan sebagai olah-olah sahabatnya, bukan seorang hamba saja. Apa itu sahabat? Tuhan, aku pengen dengar kau bercerita, kau mengajar, ajarkan aku mendengarmu bicara. Sebagai sahabat yang baik, kita pikir kita akan banyak mendengar, betul? Dan kalau kita sekarang menjadi sahabat yang baik di depan Allah, ayo banyak dengerin cerita sahabat karibu itu. Banyak dengerin. Cuma dalam hal ini, engkau jangan memberikan satu nasihat kepada Tuhan. Justru sebaliknya, banyak dengerin Tuhan agar kita menjadi orang yang bijaksana dan berhikmat. Maka dalam setiap doa kita, kalau kita punya pergumulan, sampaikan pergumulan itu kepada Tuhan.
Selebihnya, dengarkan ia bicara. Dia akan menjadikan kita sahabat. Kalau dia sahabat, dia akan teruskan program tentang kasihnya, tentang penyertaannya, tentang penyediaannya, tentang mujizatnya. Dan itu menjadi sesuatu yang natural, yang wajar bagi orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Asik ya? Kita nggak kepikir lagi soal apapun, Allah sediakan. Yehova Jireh, Yehova Sama, Allah hadir di situ. Wah, keren loh. Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya banyak hal yang sedang Allah ingin sampaikan. Tapi mungkin kita kurang waktu ya. Kita ada waktu buat keluarga, kita ada waktu buat kesenangan kita ada waktu buat ini. Mulai prioritaskan lebih dulu waktunya kapan, agar kita sepanjang hari itu tetap terkoneksi dengan Allah. Meskipun kita sedang waktu dengan keluarga, meskipun kita ada waktu dengan klien kita, meskipun kita ada waktu dalam pelayanan gereja kita. Tapi ketika kita mulai dengan fondasi yang tepat, kita sebagai sahabat, dia banyak bicara dalam setiap kegiatan kita. Dia banyak bangun hubungan dalam kegiatan kita, apapun itu. Dia banyak bangun hubungan. Dan ketika kita sedang dibangun hubungan yang seperti itu, kita sedang membangun satu pattern life. Pattern of life. Berpikir apa yang disenangi oleh Tuhan. Terpikir apa yang Tuhan gak suka. Terpikir apa yang Tuhan rindukan. Dan fokusnya bagaimana menyenangkan sahabat kita, betul? Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Amin. Ini menjadi satu bentuk yang hubungan yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Tidak mungkin mengharapkan kehadiran Tuhan sembarang saat bila hadirat Tuhan belum tinggal di dalam diri kita. Ya, hadirat Tuhan tinggal dalam diri kita. Kita pengen adanya kehadiran Tuhan kapanpun saja. Tapi kita nggak izinkan itu hadir. Apakah sinyal saya terputus-putus? Tampaknya tidak ya. Bagus ya sinyal saya. Dan kemuliaan Tuhan akan muncul bila seorang hamba Tuhan yang dekat dengannya hadir di situ. Itu benar. Seperti sinyal-sinyal yang memancar banyak-banyak itu karena ada hamba-hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan memancar dan menyampaikan isi hati Tuhan. Apapun itu. Kecuali bila memang sendiri Tuhan yang pilih hadir di sana pada satu saat. Seperti Tuhan menjumpai Musa, waktu itu Tuhan memang bertujuan menjumpainya untuk kepentingan Tuhan. Kalau Tuhan ingin datang di satu tempat, Tuhan ingin datang di satu gereja, dia yang pilih karena dia sedang ingin punya program lewat orang yang ia ingin jumpai itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian mungkin berharap adanya hadirat Tuhan, lawatan Tuhan terjadi. Sebetulnya yang Tuhan inginkan lebih dulu adanya apa? Adanya tanda kehadiran Tuhan lewat orang-orang terdekat Tuhan. Dan dunia, saya katakan, dunia butuh orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Hingga menjadikan dunia itu diterangi oleh orang-orang yang memang menyalurkan urapan untuk tetap menorahnya nyala. Tapi kita bukanlah orang-orang yang kemudian butuh urapan dari hamba Tuhan itu ya. Tapi kitalah hamba-hamba Tuhan itu. Kitalah orang-orang yang menyalurkan kehendak Tuhan kepada banyak orang. Agar orang-orang pun sama penuhnya dengan kita. Tidak setiap teriak minta tolong akan menerima jawaban segera bila tidak ada hambanya di sana. Kehadiran Tuhan tak bisa di mana saja, kapan saja seperti itu. Tuhan menghargai kehadiran hamba-hambanya. Sekali Tuhan mendelegasikan kekuasaannya kepada mereka. Dan kita seharusnya menjadi hambanya yang terdekat. Namun kita masih sibuk dengan hal-hal yang terus-menerus mengikat kita hari-hari ini mungkin. Walaupun ketika kita datang sedang mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan,
Namun, lihat ini, kedekatan dengan Tuhan adalah hal yang terpenting yang harus kita pertahankan senantiasa. Meskipun kita sedang mengerjakan, saya sedang ngerjain. Saya kan sedang khotbah Tuhan, saya kan sedang mengajarkan firman Tuhan, saya kan sedang pelayanan. Saya kan sedang memberikan satu asyir. Saya kan sedang penginjilan. Saya kan sedang KKR, sedang bikin mujizat. Beda lagi. Kedekatan dengan Tuhan yang paling penting, yang sangat terpenting, yang harus kita pertahankan. Pak, emang bisa Pak kalau sedang pelayanan itu jauh dari Tuhan? Bisa, kata siapa nggak bisa? Itu Nadab dan Abihu kemudian mati oleh apinya Tuhan. Kenapa? Karena mereka seakan-akan melayani Tuhan, tapi ternyata dengan cara yang salah, mati. Ya mungkin hari ini nggak seperti begitu ya, tapi kemudian yang terjadi, kok dibilang pelayanan tapi nggak deket, kok bisa? Saul adalah raja Israel pertama yang diurapi oleh Tuhan dan sempat penuh dengan Roh Kudus. Saya bilang sempat penuh dengan Roh Kudus. Mengapa? Karena kemudian ada pelanggaran-pelanggaran yang kemudian dia lebih menyukai pujaan-pujaan rakyatnya ketika membawa Raja Agag, Raja Amalek. Ketika dia bawa semua yang mestinya ditumpas oleh Saul, dia bawa sebagai satu bentuk puji-pujian di depan orang-orang. Wah, ini dia raja yang mengalahkan Amalek. Raja Agag dibiarkan hidup. Dan Tuhan nggak suka. Tuhan nggak suka yang namanya seperti itu. Dan kemudian Saul degradasi, yang tadinya penuh dengan Roh Kudus, degradasi. Kemudian menjadi raja yang kata Alkitab dibunuh oleh Tuhan karena pelanggaran-pelanggarannya, merusak kepercayaan Tuhan. Tahtanya kemudian menjadi batu sandungan buat dia. Dia terancam oleh bahkan menantunya sendiri, oleh Daud. Kalau kita punya posisi, punya jabatan dari Tuhan, kalau kita sekarang diberkati oleh Tuhan yang luar biasa, melihat ada orang yang dipakai Tuhan luar biasa, jangan jadi terancam. Jangan menjadi orang yang, waduh, jangan-jangan dia menjadi saingan saya. Jangan. Alangkah baik kalau Tuhan pakai banyak orang untuk kemuliaan namanya. Jangan menjadi orang yang terancam oleh orang-orang yang sama-sama memuliakan Tuhan. Karena kita bukan menjadi orang yang saling bersaing dalam pelayanan. Tidak. Ya. 2 Tawarik 5:13. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik, bahwasanya terus selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Ini pada zaman Salomo ya. Dan kehadiran Tuhan ditandai dengan adanya awan yang gelap. Sama dengan ketika Musa di Gunung Horeb pun awan yang gelap turun. Jadi Musa waktu itu datang ke awan yang gelap itu. Di tempat awan yang gelap itu Tuhan turun. Tuhan pun turun dalam awan yang gelap di kemah pertemuan. Jadi kalau ada awan yang gelap mungkin itu kendaraan Tuhan turun. Ya. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, Keluaran 3 ayat 2. Di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Sebelum saya lebih lanjut, saya ingin berdoa dulu buat Ibu Deborah Lani Samuel. Perkenankan Ibu Deborah Lani, saya berdoa bagi Ibu.
Dan saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian, tolong topangan doanya ya untuk saudari kita. Mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang melawat, Engkau yang memenuhi tubuh Ibu Deborah, Lani Samuel dengan hadirat-Mu, dengan kesembuhan-Mu, dengan kemuliaan-Mu, dengan kekudusan-Mu. Sekarang kami membiarkan Engkau untuk memenuhi tubuh Ibu Deborah dengan kepenuhan diri-Mu, dengan air yang hidup, mentahirkan, menguduskannya dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Di dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kudus dan tahir, jadilah sembuh dan pulih sempurna. Kami memberkati setiap hal yang ada dalam tubuhnya, dari jantung, pencernaan, ginjal, dan sampai pembuangan-pembuangan. Kami juga berkati setiap sel-sel dalam tubuhnya, termasuk sel-sel di dalam tubuhnya, dan juga dalam jaringan-jaringan pembuangannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berkati jantungnya melimpah dan juga tekanan darahnya normal, jadilah kudus dan tahir. Aku menghalau setiap hal yang membuat dia tidak hidup, semuanya hidup sekarang oleh Roh Tuhan yang hidup dalam hatinya Ibu Deborah. Dalam nama Tuhan Yesus, jadilah kuat, berdiri, dan tetap menerima puji-pujian dari Tuhan. Kami bersyukur, haleluya. Amin. Ya, selamat bergabung Ibu Deborah Lani Samuel. Saya mendukung terus Ibu, dan doa kami bersama-sama dengan Ibu terus. Ya, jadi Tuhan menghendaki adanya kekudusan, dan ketika ada ketidakkudusan, syarat yang tidak terpenuhi, Dia akan bilang kepada Yosua, kepada Musa, tanggalkan. Tanah yang tempat kau berdiri itu tanah yang kudus. Tanggalkan kasutmu. Hari ini kalau berhadapan dengan Tuhan, kita melihat Tuhan dengan kekudusannya. Seperti Yesaya bilang, celaka aku najis bibir di tengah-tengah bangsa. Yang najis bibir juga, aku najis bibir. Melihat Tuhan dengan kekudusannya, dengan kemuliaannya, semua orang akan tersungkur. Semua orang akan merasa dirinya berdosa. Semua orang akan merasa dirinya itu masih banyak kekurangannya. Itu yang Tuhan mau. Mengapa? Kemudian Tuhan akan ambil alih semuanya. Jadi pastikan hidup kita betul-betul melihat Tuhan. Melihat Tuhan bukan berarti melihat di alam roh saja. Wah, Tuhan tuh cakep ya, ganteng ya. Enggak, bukan itu aja. Tapi benar-benar mengalami Tuhan dan hadiratnya, menghendaki kekudusan. Apapun tempat kita, apapun pikiran kita, apapun kehidupan kita yang tadinya nggak baik-baik amat, dia akan pasti pulih. Dia akan pasti benar, karena dalam Tuhan ada pembenaran. Itu tandanya kita sedang dibenerin. Amin. Ngikut Tuhan pasti banyak yang dibenerinnya. Dan kita bersyukur kalau kita ditegur, dinasihati, terimalah dengan sukacita. Itulah yang menyelamatkan kita terus menerus. 2 Korintus 3 ayat 7. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun sewaktu diberikan, kemuliaan Allah menyertainya. Sebab sekalipun pudar juga, cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Musa hanya di dalam surface-nya saja, di dalam permukaannya saja, di luarannya saja, memantul ya. Tapi pelayanan roh lebih dari itu. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Hidup orang Kristen bukan ditakut-takuti kalau kamu berdosa kamu masuk ke neraka. Kalau kamu gini kamu berdosa kamu binasa. Jangan ditakut-takuti seperti itu. Ingat, roh takut akan Tuhan mengingatkan kita hidup dalam diri kita agar kita tidak jauh-jauh dari Tuhan. Tuhan menghendaki adanya kedekatan. Jadi, kalau sekarang kita
mengalami pelayanan dari roh, atau kita sedang disertai oleh pelayanan jenis roh, kita bukan dituntun kepada penghukuman, tapi kita dituntun kepada pembenaran. Dibenerin terus. Selalu orang nanya sama Tuhan di perjanjian baru ya, di Injil. Tuhan, apa yang masih kurang? Apa yang masih gini? Kan saya udah baik, masih ada yang kurang. Masih ada yang selalu kurang terus di mata Tuhan. Mengapa? Dia menghendaki adanya apa sebetulnya? Kerendah hatian dan kelemah lembutan. Oke, amin. Betul ya? Sekarang, apa yang sedang Tuhan ingatkan kepada kita tentang hadirat Tuhan ini? Yaitu tentang hiburan dunia. Ini banyak yang mengikat. Banyak hamba-hamba Tuhan terjebak untuk tidak memasuki hadiratnya karena adanya dunia hiburan. Mengapa sukar sekali melepaskan diri dari kebiasaan menonton TV? Oh, sekarang banyak. Buka Facebook, buka Instagram. Kalau Facebook sekarang buka khotbah ya. Banyak ya. It's okay lah. Banyak Instagram. Instagram juga banyak khotbahnya. Banyak di YouTube juga banyak khotbahnya juga. Ya, tapi kalau tergoda kemudian lihat masakan, lihat destinasi liburan, lihat kemudian aplikasi pesan makanan bagi pakai Gojek dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita kemudian diikat oleh hal-hal yang duniawi. Dan Tuhan bilang, ini adalah jebakan iblis yang pertama. Kesukaan dunia dan dunia hiburan adalah senjata iblis yang paling kuat untuk menjerat anak-anak Allah ke dalam jebakan yang membuat mereka tak mampu membuat kemajuan. Dalam penderitaan di muka bumi ini, dunia hiburan seperti minuman dan makanan yang menyegarkan pengembara lelah, menawarkan istirahat sejenak. Ya, ingat akan nabi yang diutus dari Yerusalem untuk mengingatkan Yerobeam akan penyembahan berhala di Israel. Ia telah diperingatkan jangan berhenti atau makan dan minum selama di Israel. Namun ketika ia letih, seorang nabi tua mengajak dia mampir dan memberinya makan dan minum. Ia dihiburkan bahkan dalam suasana rohani, namun telah menyebabkan kematiannya. Bahkan namanya pun tidak layak disebutkan dalam Alkitab. Pernah ada dengar cerita ini? Ada seorang nabi muda yang diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan Yerobeam. Yerobeam di tahtanya diingatkan oleh nabi muda ini dari Yerusalem. Mesbah. Di mesbah ini di atasnya ada tulang belulang yang akan dibakar oleh api pada pemerintahan Raja Yosia. Itu kata nabi dari Yerusalem, nabi muda. Kalau ini perkataan benar, mesbah ini akan terbelah. Wah, belah. Rajanya marah, mengacungkan tangannya. Penjaga, tangkap dia. Habis bilang begitu, tangannya kaku. Dia minta tolong, lepasin. Ini kok jadi kaku gini? Mungkin hampir kena stroke. Mungkin ya. Habis didoakan oleh nabi muda ini, akhirnya dia terima kasih ya sudah ngingetin. Nah, ini tugas dari Tuhan yang sudah diemban. Tapi Tuhan pernah bilang sebelumnya, nanti kamu pulang jangan lewat jalan kamu datang. Pergi lewat jalan yang lain. Dia pulang, lalu kemudian Tuhan juga bilang, habis ngerjain tugas, cepat pulang. Jangan mampir-mampir. Tiba-tiba di perjalanan, duduk-duduk. Entertain. Habis ngerjain tugas yang maha besar, KKR lah, khotbah lah, jadi WL lah, apa. Kan capek ya, kita saking excitingnya gitu ya, mengerjakan itu dengan sukacita, energi kita terkuras, mungkin capek, lelah. Boleh dong kita makan-makan dulu. Siapa yang bilang gak boleh ya? Boleh dong kita entertain dulu, boleh dong kita mungkin minum kopi di mana, di tempat keramaian, boleh dong. Biasanya ya kalau mau ngadain acara yang begitu kan puasa dulu, biar hadirat Tuhan mencengkeram Jumat, biar hadirat Tuhan penuh.
di ruang gereja ini. Biar hadirat Tuhan terasa begitu indah untuk mengalirkan puji-pujian seperti di surga. Nah, habis ngerjain begitu biasanya ya udah biasa lagi. Biasanya gitu ya, biasanya. Tapi ini Bapak Ibu sekalian, ia duduk, ia minum, kemudian datang nabi tua. Mengapa nabi tua? Nabi tua ini dulunya beroperasi sebagai nabi, orang dapat nubuatan dari Tuhan, tapi udah lama nggak dapat nubuatan lagi. Mengapa? Saya nggak tahu. Makanya sebut nabi tua, namanya pun nggak disebutkan. Nabi yang udah lama nggak dapat nubuatan, datang tuh ke dia. Katanya ada kehebohan tuh. Kamu ya yang ngadain kehebohan di gereja, di kerajaan Yerobeam. Iya. Bagus. Bener tuh, banyak kehebohan, lo banyak orang ceritain. Wah, luar biasa, kamu hamba Tuhan yang diurapi. Gini, yuk kita makan di rumah saya. Oh enggak, Tuhan nggak bilang begitu kok. Enggak, kemarin ada malaikat Tuhan bilang, suruh jamu, suruh makan dulu. Beneran ini malaikat Tuhan bilang begitu. Wah, ini nabi tuanya bilang begitu ya. Ini nabi muda sama seniornya mungkin ya gitu. Kayaknya ada perubahan jadwal kali ya. Kayaknya boleh kali ya. Oh ini mampir. Begitu mampir habis makan tiba-tiba nabi tua tadi dapat nubuatan. Tiba-tiba dapat nubuatan. Hari ini juga aku akan mati. Ketika pulang si nabi mudanya ini di pertengahan jalan dicaplok sama singa. Mungkin gak dimakan, tapi dicaplok tapi mati. Bapak Ibu sekalian, kelengahan dan kerobohan banyak dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai hubungan dekat dengan Tuhan. Gak bisa mempertahankan dengan konsisten kedekatan itu terus menerus ada. Barangkali sekarang udah beda ya. Barangkali sekarang udah berubah ya. Boleh dong entertain. Boleh dong hidup di dunia dengan senang-senang sedikit aja gitu. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Semakin kita bergaul erat dengan Tuhan, bukan tuntutan sebetulnya ya. Bukan tuntutan kamu mesti gini, kamu mesti gitu, enggak. Tapi dia punya standar. Dia punya kerinduan yang besar lagi. Ketika kita menyelesaikan satu misi dari Tuhan, kita akan naik ke misi selanjutnya. Kita naik ke dalam misi selanjutnya. Habis beres, naik lagi. Dipercayakan lebih banyak lagi. Kalau kita tidak menjaga konsisten hadirat Tuhan terus menerus, kita kemudian lama-lama gak butuh Tuhan loh dengan banyak mujizat yang kita bikin dan kita pikir itu saya yang ada mujizatnya. Pak, apakah setiap ibadah hadirat Tuhan hadir? Hadirat Tuhan hadir bukan lewat khotbahnya, bukan lewat siapa, tapi hadirat Tuhan hadir kepada orang-orang yang masing-masing orang datang ke gereja. Orang-orang yang datang ke gerejanya gimana? Hadirat Tuhannya, apakah hubungan dengan Tuhannya dari rumah sudah ada hubungan dengan Tuhan enggak? Ketika mereka saling berhubungan di gereja, menyembah Tuhan sama-sama, semakin hebat hadirat Tuhannya. Cuman kalau nanya sama saya, apakah setiap ibadah Tuhan hadir? Ada ayatnya, 2 atau 3. 2 atau 3 orang hadir dalam namaku, aku pasti hadir di situ. Ayatnya ngomongnya gitu. Pertanyaannya sekarang, 2 atau 3 saja, ngomongin Tuhan saja hadir. Ngomongin Tuhan saja, Tuhan pasti hadir. Kalau gerejanya penuh dengan 5.000 orang, 3.000 orang, 30 orang, yang ngomongin Tuhan yang sama-sama, yang ninggiin Tuhan yang sama-sama, kita bilang apa? Pasti hadir. Pasti hadir, nggak mungkin nggak hadir. Ya, oke. 1 Raja-Raja 13-15 nanti itu ayatnya baca tentang bagaimana nabi muda itu akhirnya mati. Mayatnya tercampak di jalan dan keledai itu berdiri di sampingnya. Singa itu pun berdiri di samping mayat itu. Singanya nggak sampai nyaplok sampai habis loh, cuman menerkam nabi mudanya mati. Kita belajar apa dari situ? Ini menjadi alasan dari tertundanya pencurahan kuasa Tuhan. Orang Kristen mungkin mempunyai hidup yang baik, karakter yang indah, tapi dapat jatuh karena batu sandungan kecil saja.
sekedar hiburan pendek. Dan kemudian mengapa nabi tua dan nabi muda itu enggak ditulis namanya? Lihat ini, perhatikan, mungkin hari ini kita dapat ketenaran, mungkin hari ini kita dapat orang-orang yang mengagumi kita, yang membutuhkan kita untuk mengajar, untuk bagian firman, tapi saya mau kasih tahu. Kalau sekedar hiburan pendek itu ternyata membuat kita jatuh. Lihat ini, dan namamu dilupakan orang selamanya. Karena akan banyak orang-orang yang dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Karena misi Tuhan terus naik sesuai dengan apa yang ia inginkan. Gak pernah di tingkat satu tertentu saja. Atasi hal ini dan jadilah pemenang atas hiburan-hiburan dunia itu. Tuhan akan menyertai kita dengan banyak karunia dan perlengkapan. Menangkan perang kecil ini dan kita akan menang untuk perang-perang yang besar juga. Itu berupa level-level yang naik. Kita akan nanti akan masuk ke sana. Hari ini kalau kita sudah berpesta pora dengan hal-hal yang demikian, lalu kemudian larut dalam euforia, hati-hati. Batu sandungan yang kemudian akan kita hadapi. Kita tersandung kepada kenikmatan dunia. Oke. Yakobus 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi siapa saja yang hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Markus 4 ayat 18. Yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah mengimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Firman-Nya tidak berbuah. Apa yang dikatakan Tuhannya nggak berbuah. Artinya apa? Orang cenderung melihat hal yang luaran saja. Oh, indah ya. Mungkin dibungkus dengan ibadah yang luar biasa, mungkin dibungkus dengan hal-hal yang baik luar biasa, tapi sebetulnya firman-Nya nggak ada. Nggak berbuah, nggak bisa dinikmati kehadirannya, dan orang cenderung akan mengagumi terus-menerus seperti orangnya dan bukan Tuhannya. Tuhannya nggak pernah ditinggikan. Ingat ini, bahwa kita sedang bawa Tuhan, bukan bawa diri kita untuk kita jadi orang terkenal. Setiap perbuatan kita mesti mencerminkan bagaimana Tuhan hidup dalam hati setiap orang. Bagaimana orang bertemu dengan Tuhan lewat hidup kita. Itu yang paling penting. Bukan kitanya. 1 Yohanes 2 ayat 16. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup, tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Kita akan begitu banyak dikoreksi tentang namanya kesombongan dan keangkuhan. Kita pikir kita butuh itu semua, Tuhan bilang enggak. Kan memang saya nggak pengen angkuh Pak, tapi kadang-kadang itu muncul. Dimunculkan oleh siapa? Oleh keegoisan kita. Dan biasanya itu halus. Kita bahkan nggak sadar. Siapa yang sadar? Baru orang lain yang kemudian bisa mencium. Tapi kitanya mungkin nggak sadar. Mengapa? Kita sendiri kasih sendiri dalam hidup kita. Nah makanya dalam hidup kita betul-betul kita mesti lemparkan puji-pujian yang dialamatkan kepada kita. Wah, khotbahnya bagus Pak Pendeta, itu Tuhan. Wah, karena Pak Pendeta doain saya sembuh, itu Tuhan. Wah, Pak Pendeta diberkati luar biasa, dipakai semakin luar biasa, itu Tuhan. Kita mesti balikan semua kepada Tuhan, agar kita tidak menjadi orang yang kemudian lebih terkenal dibanding Tuhan. Sampai di dalam bahasan selanjutnya tentang gereja tanpa dinding. Dan ini ditulis sekitar mungkin 5 tahun yang lalu. Dan hari-hari ini banyak terjadi. Gereja tanpa dinding. Ini kita telah mengerti kehendak Allah yang sebenarnya tentang seorang imam, yakni
bahwa mereka tak lain adalah saluran dari kehendak Allah yang sepenuhnya. Maka tak sukar bagi kita memasuki ruang terdalam dari kehendak Allah untuk mengerti rencana-rencananya sepenuhnya. Enggak sulit, dia akan bagikan kepada kita lewat pewahyuan. Ada bagian-bagian yang mungkin masih misteri, yang kita nggak tahu. Mengapa? Karena agar kita tidak langsung menjadikan diri kita, wah saya banyak tahu loh tentang firman Tuhan, oh saya banyak tahu tentang pewahyuan, gini loh ayatnya. Ada kalanya Tuhan belum singkapkan hal-hal itu. Bukan berarti dia nggak mau bicara dengan kita, enggak. Belum tentu. Tapi kita jangan menjadi orang yang seolah-olah lebih pandai dari hamba Tuhan yang lain. Lebih rohani, lebih murni pengajarannya dari orang-orang lain, dari hamba Tuhan yang lain. Tidak. Enggak seperti begitu. Yang paling penting adalah membangun kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Setelah kita mengerti bahwa sekarang ini banyak sekali bangunan-bangunan yang bukanlah sesungguhnya yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena terlalu banyak kepentingan manusiawi di dalamnya. Mereka yang bangun melalui sistem seperti ini selalu mempunyai keinginan untuk membangun sesuatu bagi Tuhan dan kemudian membuat Tuhan berkenan. Jadi dibikin dulu ide-ide mereka lalu disodorkan kepada Tuhan. Berharap agar Tuhan memberkati dan Tuhan mau berkenan kepada mereka. Enggak seperti begitu. Idenya enggak seperti begitu. Tuhan punya gagasan sendiri tentang kerajaannya. Akan ada masanya di mana sistem lama ini akan dihancurkan dan umat Tuhan akan menjadi satu di bawah kendali Tuhan sepenuhnya. Dan ini yang disebutkan sebagai gereja tanpa dinding. Gereja tanpa pembatas. Pembatas apa? Banyak umat Tuhan terpecah belah ya. Banyak. Saya aliran ini, aliran itu. Oh sekarang enggak begitu lagi. Yang di online pasti ngerti apa yang saya maksudkan. Kalau Anda mengikuti acara ini berulang-ulang dari bulan Maret sampai dengan hari ini, pasti ngerti. Oh arahnya ke situ ya. Yang penting ngadain hubungan dengan Tuhan dekat dan ngalamin pribadinya, ngalamin hadiratnya, itu yang paling penting. Gereja itu wadahnya saja. Bahkan kita itu gereja, betul. Ibrani 12:26. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Di alam roh pun digoncangkan oleh Tuhan. Ayat 26 tadi dikatakan begitu. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada penggantian dari apa yang tergoncangkan, yaitu apa yang dijadikan supaya apa yang tidak tergoncangkan tinggal tetap. Apa yang sudah dipertahankan oleh Tuhan, yaitu kita sebagai gerejanya, itu nggak tergoncangkan. Makanya hubungan pribadi itu lebih penting. Hubungan yang dekat dengan Tuhan lebih penting. Bukan soal gedungnya, bukan, tapi soal tubuhnya. Itu untuk Tuhan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Jadi ini yang paling penting. Kita sekarang sudah ada dalam kerajaan yang tak tergoncangkan. Kalau kita benar-benar menerima hubungan dekat dengan Allah ini sebagai bentuk hubungan yang indah dan benar-benar yang real. Anda lakukan itu tiap hari di rumah pun bisa. Jadi nggak usah ke gereja Pak. Gereja harus, tapi kan sekarang lagi banyak online. Mumpung begini, sekarang kita betul-betul latih diri kita beribadah. Agar nanti kalau pada masa pandeminya beres dan boleh beribadah di gereja masing-masing, semakin banyak orang berkumpul semakin baik. Tadi kata Ibu Maria tadi ya. Kata Ibu siapa tadi? Ibu Mary Labora. Emang di gereja hadir Pak Tuhan? Hadir. Lewat hadirat kita hadir. Betul ya? Dan ini bukan artinya orang-orang yang punya karunia roh saja yang bikin hadir. Enggak, kita yang ngadain hubungan dekat dengan Tuhan, bikin Tuhan hadir di gereja. Asik.
Sementara bentuk pertumbuhan seperti ini Tuhan biarkan. Dia akan biarkan. Seperti Tuhan biarkan lalang dan gandum tumbuh bersama-sama. Tapi bila kebangunan Tuhan kirim ke bumi, sekali lagi, dinding-dinding akan dirobohkan dan roh Allah akan mengalir tanpa batas. Baru hari ini loh, kebuktian benar-benar gereja-gereja hidup tanpa dinding. Sekarang pakai internet, sekarang pakai sosial media. Sekarang baru terpikir bagaimana membangun gereja online. Dan biayanya untuk bangun ternyata sangat rendah. Hanya internet yang paling stabil aja gitu. Bukan itu soalnya, bukan cari itunya ya sebetulnya. Tapi dinding-dinding akan dirobohkan dan roh Allah akan mengalir tanpa batas, tanpa ruang, tanpa waktu. Kapanpun kita penuh, ya penuh. Kapan penuhnya? Apa ciri-ciri kepenuhannya? Makin banyak kita mengalami karakter Kristus, itu semakin penuh. Dinding-dinding batas denominasi itu hanya bejana sesaat penampung domba-domba Tuhan di bawah gembala-gembala. Tapi gembala yang benar akan datang dan membawa domba-domba Tuhan ke padang rumput dan air sejuk untuk makanan dan minuman yang datang dari tahta Tuhan. Mungkin hari ini kita digembalakan dan itu baik. Tapi Tuhan akan datang sendiri dengan satu penggembalaan yang kepadanya kita kemudian bisa makan di padang rumput dan minum air sejuk. Datangnya dari tahtanya Tuhan. Kepentingan pribadi Tuhanlah yang akan terlibat dalam pikiran-pikiran orang yang mau membangun gereja bagi Tuhan. Waktunya akan tiba bahwa Tuhan akan memisahkan gembala yang benar dan yang palsu. Domba-domba akan dibebaskan dari aturan-aturan hukum kedagingan agar masing-masing bebas dipimpin oleh roh. Jadi kita akan ngalamin betul-betul pembebasan secara roh. Bukan artinya kita menjadi orang liar, dipimpin dalam satu penggembalaan oleh Tuhan sendiri. Jadi kita mempunyai kesatuan iman. Bahwa kesatuan iman bukan menjadi anak-anak lagi, tapi matang. Dan tidak diombang-ambingkan oleh berbagai macam pengajaran. Yohanes 10 ayat 16, tapi aku juga mempunyai domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kututun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Ini membuktikan bahwa domba-domba itu sekarang mulai terkumpul. Domba-domba yang mana? Domba-domba yang di luar Israel. Mulai dikumpulin sama Tuhan. Jadi satu kawanan, satu gembala. Mendengar Tuhan, itu yang menjadi cirinya. Mendengar penggembalaan dari Tuhan. Kalau Anda mulai menerima ini dari gerejamu, mulai menerima pesan ini dari gembalamu, mulai menerima pesan ini dari siapapun, mereka sedang dituntun dalam satu penggembalaan juga. Oke? Umat miliknya sendiri. Ada banyak yang harus disiapkan agar masa itu tiba. Jadi ada persiapannya ya, ini persiapannya. Dan Tuhan memanggil kita untuk mempersiapkan hal itu. Tuhan ingin agar kita bekerja sama dengan semua orang kudus yang telah dikoreksi oleh Roh Kudus. Untuk membangun pasukan kerajaan yang cepat dari kerajaan yang baru. Akan ada revolusi yang baru di bawah pernyataan-pernyataan Roh Tuhan. Dan akan ada arus sungai kehidupan pada akhir zaman. Banyak gerakan di luar organisasi gereja-gereja yang berdinding telah mulai dan kecenderungan untuk mendengar suara Allah telah bermunculan di mana-mana. Banyak para pemimpin-pemimpin baru merendahkan diri di bawah pimpinan Tuhan telah bangkit di mana-mana di seluruh dunia. Dan tahu enggak, kita yang kemudian sedang mendengar ini akan Tuhan pimpin untuk menjumpai mereka satu persatu. Ada masa satu kegembiraan bagi mereka untuk bergabung jadi satu dan membentuk kekuatan besar.
untuk melawan orang-orang yang memang membenci Tuhan di dalam bangunan-bangunan itu. Lukas 12 ayat 1. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan, lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang dipandang sangat tinggi dalam orang-orang Yahudi. Sangat tinggi. Nah, tapi ada raginya, kemunafikan. Kalau orang Kristen nggak diajarin tentang bagaimana cara menanggalkan daging, bagaimana hidup dalam anugerah, hidup dipimpin oleh Roh Kudus, mengenal karakter Kristus dan diubahkan oleh karakter-karakter itu, kita masuk ke dalam wilayah kemunafikan juga. 1 Petrus 2 ayat 1, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kalau Bapak dan Ibu sekalian membaca kembali atau melihat kembali videonya tentang pet sins, tentang dosa peliharaan, tentang karakter manusia lama yang sukar diubahkan, dan kita anggap sebagai satu bentuk yang ini jangan dulu ditanggalkan ya. Nah, kita menjadi orang yang menjadi dua muka, menjadi dua hati, menjadi orang yang dua dunia. Kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Kadang-kadang kudus, kadang-kadang nggak kudus. Saya mau kasih tahu, itu bentuk kemunafikan. Karena kita masih ini belum ditanggalkan sepenuhnya. Sasaran Tuhan adalah membangun kerajaan imam yang selalu siap sedia melakukan segala pekerjaan baik di bawah komando Tuhan. Seperti yang kau bayangkan sekarang, sebuah papan catur dengan bidak-bidak yang siap digerakkan oleh pemainnya adalah hikmat Tuhan, bukan hikmat mereka sendiri yang akan menggerakkan mereka untuk memenangkan peperangan. Peperangan itu adalah punya Tuhan sendiri. Jadi kita hanya masuk ke dalam skenario, masuk ke dalam tanah yang sedang, atau ke dalam battlefield, ke tanah pertempuran yang sedang Tuhan tuntun. Tapi kemudian kita dituntun untuk digerakkan oleh hikmat Tuhan. Oke. Ada pertanyaan ini, Salam Pak, gimana cara kita memenangkan jiwa orang yang masih terikat kuasa gelap? Mohon penjelasan, terima kasih. Kalau saya boleh mereview di hari kemarin, kita mesti persiapkan diri kita betul-betul untuk tahu kehendak Tuhan. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara berdoa dan berpuasa. Boleh Anda lakukan itu. Ya, lakukan saja. Sambil berdoa dan berpuasa. Titus 2:14, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat miliknya sendiri yang rajin berbuat baik. Tuhan persiapkan kita, sebelumnya Ia bebaskan kita dari segala kejahatan. Ia membebaskan kita dari bentuk-bentuk manusia lama kita, agar kita betul-betul bisa pelayanan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jadi traumanya dibuang dulu, pikiran lamanya sama sekali dibuang juga. Sifat tabiat karakternya sering ganggu pertumbuhan rohani pun ditanggalkan terus menerus. Pak, jadi nunggu kudus dulu Pak? Enggak. Silakan Anda bergaul, Anda tanya sama Tuhan kapan waktunya. Kalau Tuhan suruh jalan, jalan. Enggak harus nunggu sampai kudus betul. Wah gitu ya. Tapi sambil kita pelayanan ternyata Tuhan koreksi kita. Itulah Tuhan. Anda pikir murid-murid Tuhan langsung jadi malaikat semuanya? Enggak. Murid-murid Tuhan ternyata banyak juga mengalami pasang surut. Oke. Ya. Sampai dengan kita menerima yang sempurna, baru kita tidak lagi berkata-kata seperti kanak-kanak. Itu yang Paulus bilang, kita mesti percaya itu. Kalau yang sempurna tiba, artinya yang pengertian yang betul-betul dari Tuhan dan itu mengubah hati kita, maka kita tidak lagi jadi anak-anak. Ya. Teguran dan hajaran. Mereka yang mengerti peran mereka dalam ketaatan kepada perintah Tuhan
akan dapat pujian dan akan dipakai lebih sering tentunya. Naik level terus. Jadi feel-nya naik terus, level feel-nya naik terus. Sampai dengan Paulus itu ngerti banget bagaimana dia mesti melayani Tuhan ya. Karena panggilan Tuhan pertama kali dia tuh mesti betul-betul memuliakan Tuhan bahkan sampai matinya. Nah, dalam satu pernyataan yang sama kepada yang ia sampaikan kepada Ananias, Paulus sampai dengan titik bahwa ia berkhotbah di depan Kaisar Roma. Itu Paulus. Dan itu dia kabarkan kepada Ananias. Dan Paulus pun mendapatkan pesan yang sama dari Tuhan bahwa ia sampai dengan titik berkhotbah di depan Kaisar. Nah, orang-orang Kristen, ya sekarang kita ini anak Allah ya. Sekali waktu akan juga sampai di titik bahkan mungkin jauh dari Paulus. Mungkin. Mengapa? Karena kemudian Tuhan lebih banyak bekerja lebih daripada Paulus pada saat ini kepada kita. Karena itu Paulus memberikan satu pengertian kepada kita. Aku dengan sangat cemburu mempertunangkan kamu kepada Kristus. Artinya apa? Siapa tunangan Kristus? Jemaat Gentile Church. Jemaat di luar orang Yahudi. Kristus sangat tertarik kepada orang-orang di luar Yahudi. Oleh karena itu Injil tersebar kepada orang-orang di luar Yahudi. Dan yang mengalami kepenuhan pertama kali adalah orang-orang di luar Yahudi. Makanya Bapak Ibu sekalian, Tuhan seringkali menetapkan kepada kita mesti naik level, mesti naik level, mesti naik level. Karena bersama dengan Tuhan sebetulnya tidak ada limitnya. Unlimited spirit apa yang dia kasih. Sampai dengan Anda menutup tingkat sekolah kita sampai dengan kapan? Sampai dengan tamat pelajaran dan sama lulusnya dengan gurunya. Itu sampai dengan tingkat itu kita belajar kepada Tuhan. Sama dengan gurunya. Tamat pelajarannya. Mereka yang berontak terhadap kehendak Tuhan akan dihancurkan. Tuhan harus mengangkat hamba-hambanya dari medan perang sebelum waktu mereka, bila mereka tak sempurna dan melakukan rencana mereka sendiri, yang akan merusak permainan Tuhan. Lebih baik Tuhan singkirkan mereka dari papan catur agar tidak menghambat aliran rencana Tuhan. Jadi ada kalanya ada hambatan-hambatan dan biasanya Tuhan panggil. Dipanggil untuk didisiplinkan seperti Elia. Elia udah mulai punya rencana nih. Dia ingin jadi seperti nenek moyangnya, lebih baik. Nah, Tuhan panggil di padang gurun. Tuhan panggil dalam bentuk apa? Elia ingin mati. Ternyata dia bilang, aku tidak lebih baik dari nenek moyangku. Punya ambisi seperti itu Tuhan gak suka. Ambil. Ngalamin pendidikan dengan Tuhan di padang gurun. Ngalamin pendidikan dengan Tuhan di Gunung Horeb. 3 kali Tuhan menampakkan diri kepada Elia dalam angin, dalam badai, dalam angin yang sepoi-sepoi. Tuhan beracara dalam keadaan yang sangat hebat masalahnya. Dan Tuhan beracara juga untuk mendisiplinkan kita di hari-hari kita sedang biasa-biasa saja. Tuhan bicara banyak, asal kita peka. Tuhan bentuk kita agar kita tidak lalai, tidak ceroboh, dan tetap berdisiplin agar terus Dia utus kita ke tempat-tempat yang Ia mau kita pergi ke sana. Adalah lebih besar hasilnya bila orang-orang yang tidak taat digantikan oleh pemain lain daripada orang-orang yang tidak taat terus-menerus salah membuat keputusan terus-menerus. Jangan sampai kita dipanggil pulang sebelum semuanya beres. Karena kemudian kalau dipanggil pulang bersyukur juga. Mengapa? Agar tidak kemudian lantas berbuat
sampai dengan jatuh, hingga sukar ditegur, sukar bertobat. Tapi level pekerjaannya ya cuma segitu. Tentu saja bagi kita yang sekarang terpanggil untuk kepada level-level yang akan lebih tinggi lagi, Tuhan lewat Wahyu 3:19 bilang begini. Siapa yang kau kasihi? Siapa yang Tuhan kasihi? Saya dan Bapak Ibu sekalian. Kita semua adalah orang-orang yang Tuhan kasihi. Amin. Dengarin ini. Siapa yang kau kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu bersungguh-sungguhlah dan bertobatlah. Siapa yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan akan tegur terus. Tuhan akan bangun terus. Tuhan akan ajari terus agar dia yang ditegur oleh Tuhan sampai dengan tamat pelajaran seperti dirinya di muka bumi ini. Jadi yang Tuhan mau, yuk makin sungguh-sungguh dan bertobat dengan cara diubah karakternya sampai dengan seperti Kristus, berpikir dan bertingkahlah. Tuhan kita demikian taatnya pada Allah Bapa sampai dengan dia mati di kayu salib. Itu ketaatan yang diberikan kepada kita. Seperti itulah ketaatannya. Mempercayakan diri kepada Allah yang bisa ngatur semuanya. Entah itu dalam keadaan yang gak enak pun, dia tetap pegang kendali. Entah dalam keadaan yang kita gak punya apapun, dia tetap mengasihi kita. Apapun itu yang sedang diberikan kepada kita, kita percaya kita sedang ditegur, sedang dibangun. Agar kita beroleh kekudusan dan akhirnya kita beroleh penyelamatan dari dunia ini. Sampai di akhir acara Bapak Ibu sekalian dan sampai di dalam sub akhir dari tentang founding Yesus ini. Hari Senin saya akan bagikan sub terakhir tentang founding Yesus ini yang bertema tentang bagaimana kita bisa ada ancaman tentang kehilangan kemuliaan Allah. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita dapat kemuliaan Allah. Tapi kok kita bisa kehilangan kemuliaan Allah kembali setelah kita dilahirkan baru? Artinya adalah hati-hati. Di akhir dari sub ini, di akhir dari buku cloning tentang Yesus ini, kita akan mengerti ada beberapa peringatan. Jangan sampai Anda kemudian jatuh. Jangan sampai Anda kemudian ceroboh. Oke, hati-hati. Kita akan betul-betul mengalami yang dinamakan dengan perubahan. Bukan cari karunia rohnya, enggak, tapi yang sedang kita upayakan sungguh-sungguh bersama-sama dengan Roh Kudus dan Tuhan Yesus. Kita diubahkan karakter kita menjadi serupa dengan Kristus. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Haleluya, Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Kau hidup. Kau berkenan tinggal dalam tubuh ini. Kau jadikan kami gereja. Kau jadikan kami tubuh-Mu bekerja di muka bumi ini. Sekali lagi Kau Tuhan bekerja dalam tubuh ini di dunia ini. Tuhan, kami persilakan Kau. Kami persilakan Kau beroperasi leluasa penuh dalam tubuh ini. Kami menyerahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup agar Engkau betul-betul leluasa bekerja dalam tubuh ini. Kami persilakan Tuhan Kau tegur kami, Kau nasihati kami. Dalam teguran dan nasihat itu Tuhan Kau sedang bangun kami seperti Engkau. Kau menghendaki kami tidak berbuat kecerobohan. Kau mengasihi kami sungguh-sungguh dan Kau setia untuk memperbaiki kami. Tuhan, di hari-hari sisa-sisa ini menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali, kami mohon kepadamu Tuhan, ajari kami seperti ini. Buat kami tanam pelajaran seperti ini. Sesuai dengan apa yang Kau standarkan Tuhan. Dan buat kami mengalami hidup-Mu yang berlimpah-limpah itu. Kami sedang dituntun oleh-Mu dalam penggembalaan. Dan kami dengar suara-Mu bicara. Ajarkan kami lebih peka lagi suara-Mu. Ngomong di hati kami, nuntun kami.
Kami juga mendengar nama kami disebut. Tuhan, terima kasih. Kami berkesempatan untuk kami makan di padang rumput dan kami minum air yang sejuk. Itu Kau sediakan semuanya. Kami mengucap syukur. Ampuni kami kalau kami berbuat yang ceroboh di masa-masa lampau. Tuhan, kami ingin dituntun untuk kami masuk ke dalam penyempurnaan demi penyempurnaan oleh Roh-Mu yang hidup dalam hati kami. Roh Kudus mampukan kami untuk mengenal pribadi Kristus. Bukan saja kami hidup dipimpin oleh setiap hal yang diucapkan manusia, tapi kami ingin hidup lebih lagi dituntun oleh-Mu dan apa yang Kau dengar dari Tuhan Yesus. Hidupkanlah itu, ingatkanlah itu dalam akal budi kami, di hati kami, agar kami penuh dengan pikiran-pikiran Kristus. Mari Roh Kudus bangun kami menjadi anak Allah yang hidup. Dan Bapa Surgawi, kami sekarang menghampiri tahta-Mu, dan di tahta-Mu itu Kau bicara dengan special revelation. Kami yang sekarang hadir sore hari ini, malam hari ini, dan kami sadar bahwa kami masih jauh, kami ingin diubahkan, kami sadar ini penting. Bapa, berikan pada kami hikmat-Mu, berikan pada kami pengajaran-Mu, berikan pada kami nasihat-Mu, agar kami seperti Kristus. Di dalam hadirat-Mu, dalam tahta-Mu kami berdiri, kami menerima ini. Penuhkanlah kami dengan sukacita-Mu, penuhkanlah kami dengan isi hati-Mu dan kerinduan. Bapak, penuhkanlah kami dengan Roh, buat kami jadi tubuh-Mu juga. Terima kasih Bapak Surgawi, kami sekarang setelah ini tetap terikat kepadamu. Kau berkata-kata terus, penuhkan kami dengan pengajaran-Mu, penuhkan kami dengan buat kami bersukacita penuh akan hadirat, menguasai kami, rumah tangga kami, warga kami, dan tempat kediaman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sekarang berpisah, menikmati hadirat-Mu lebih dalam lagi. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sangat senang untuk membagikan ini bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Pesan yang telah kita terima, silahkan diulang lagi kalau perlu. Kalau ada yang nggak mengerti silahkan tanyakan di inbox saya. Dan silahkan kita tumbuh bersama-sama seperti apa yang Allah Bapa nyatakan sore hari ini. Yuk kita bangun dan kita akan dituntun oleh Dia pada level berikutnya dan level berikut. Jangan sampai kita puas titik, tapi kita harus menerima terus-menerus didikan dari Tuhan. Dan oleh karena didikan itu kita tumbuh dan hidup. Bahkan kita akan sama pelajaran. Terima kasih, salam hangat dari saya Doni Yunus. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.